Halo semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam doa pagi. Saya senang sekali dapat menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, sekalipun hanya melalui siaran YouTube ini. Saya berdoa supaya setiap firman Tuhan yang setiap pagi kita renungkan, kita dengarkan bersama-sama, mungkin 5-10 menit, ini bisa menjadi sesuatu yang menolong kita supaya kita terus berpengharapan di dalam Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan tidak pernah berubah, tapi firman Tuhan terus mengubah kehidupan kita. Firman Tuhan adalah kekuatan yang sejati bagi kehidupan kita. Nah, kemarin kita belajar bersama-sama dari surat Ibrani, ya, bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Nah, kemarin kita juga belajar bersama bahwa pengharapan itu pasti, karena kasih Allah sudah dicurahkan di dalam hati kita. Nah, hari ini kita akan melihat lebih dalam lagi tentang kasih Allah ini. Bagaimana pengharapan yang pasti itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita? Karena pengharapan yang pasti itu tidak terjadi begitu saja. Ada proses yang harus kita perhatikan bersama-sama. Mari kita lihat di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan bilang begini, kita bermegah di dalam kesengsaraan kita. Nah, kalau ada orang yang bermegah karena memiliki banyak pencapaian, orang bermegah karena memiliki banyak harta, gitu ya. Nah, kita orang percaya, kita bukan hanya bisa bermegah atas hal-hal itu, tapi kita juga bisa bermegah di tengah-tengah kesengsaraan kita. Kita orang percaya memiliki kemampuan untuk kita bisa bermegah di tengah-tengah kesengsaraan kita. Karena kesengsaraan orang percaya itu tidak pernah terjadi begitu aja. Kesengsaraan orang percaya itu bukan seperti Tuhan duduk di teras di sorga gitu ya. Terus dia lihat, wah, si Edward nih hidupnya udah terlalu enak nih. Coba kita kasih sengsara dulu gitu. Enggak, kesengsaraan orang percaya enggak seperti itu. Kesengsaraan orang percaya selalu akan menambah nilai dalam kehidupan mereka. Makanya kesengsaraan itu mendatangkan ketekunan. Di dalam Kristus kita yang mengalami kesengsaraan kita tidak akan mendatangkan kehancuran, namun kesengsaraan kita akan membawa kita untuk kita semakin tekun di dalam Tuhan. Dan ketika kita semakin tekun di dalam Tuhan, kita akan memiliki satu kualitas kehidupan rohani yang baik, yang disebut dengan tahan uji. Ketika kita melewati fase-fase yang sulit di dalam hidup kita mengalami penderitaan, suffering yang mungkin sangat berat bagi kita, menekan jiwa kita. Tapi kita terus bisa bertahan karena kita melihat pengharapan di dalam Kristus. Apa yang membuat semua itu terjadi? Apakah karena kita? Apakah karena memang kita yang mau? Dari mana kekuatan untuk bisa bermegah di tengah kesengsaraan, bahkan tekun di tengah kesengsaraan, bahkan semakin tahan uji di tengah kesengsaraan? Dari mana semua kekuatan itu? Kata kuncinya ada di kasih Allah. Kasih Allah yang sudah tercurah bagi kita lah yang membuat kita dapat bermegah di tengah kesengsaraan kita. Apa yang membedakan kesengsaraan orang percaya dan kesengsaraan orang yang tidak percaya? Kesengsaraan orang yang tidak percaya itu kesengsaraan yang mendatangkan kehancuran bagi mereka. Karena mereka tidak akan pernah bisa melihat pengharapan yang pasti. Namun bagi kita, anak-anak Tuhan, kita orang yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita dari setiap dosa, dan kutuk, dan segala hukuman, kita memiliki satu pengharapan. Di tengah penderitaan kita, di tengah kesusahan hidup kita, kita bisa melihat ada kasih Allah yang bekerja melampaui akal pikiran kita, yang selalu membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ada berapa banyak dari kita yang di tengah-tengah keadaan yang sulit, kita sepertinya didorong untuk semakin berdoa, kita didorong untuk semakin setia pada Tuhan, kita didorong untuk semakin mengandalkan Tuhan. Itu bukan dari kita, itu datang dari Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, yang selalu mendorong kita, ayo, kamu pasti punya pengharapan di dalam Tuhan. So, kasih Allah yang diberikan kepada kita, itu bukan ditetesin dalam hidup kita, bukan ditetes dalam hati kita, tapi dicurahkan bagi kita. Saudara bayangkan, saudara mengisi air di dalam ember yang cukup besar, lalu saudara siram ke atas tanaman, gitu ya. Saudara nggak mungkin siram bunga ditetesin satu-satu gitu ya, pakai alat untuk dropping water gitu ya. Saudara pasti akan siram. Nah, kasih Allah dicurahkan dalam hidup kita, itu bukan ditetes, saudara, tapi dia mencurahkan semuanya. Dia mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Itulah yang menjadi kekuatan kita, itu
itulah yang menjadi alasan kita bahwa kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Pengharapan kita karena Allah mengasihi kita. So hari ini, kalau kita sedang berhadapan dengan situasi yang kurang baik mungkin. Semua orang saya rasa hari ini berhadapan dengan situasi yang kurang baik. Di tengah ekonomi global yang tidak memasti, tidak ada kepastian global. Atau mungkin di keluarga kita, di rumah tangga kita, ada hal-hal yang sepertinya sulit. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengingatkan kita, jangan putus pengharapan. Bagi kita orang percaya, selalu ada pengharapan. Selalu ada pengharapan. Dan pengharapan kita di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Bukan karena kita, tapi karena kasih-Nya sudah tercurah di dalam hidup kita. Seringkali yang membuat kita itu merasa tidak ada pengharapan, karena kita terpancing dengan propagandanya setan gitu ya. Saudara, saya senang sekali dengan satu kalimat dari Bapak Pendeta Joy Manik di Surabaya. Dia bilang begini, iblis itu tahu kalau tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Roma 8 ya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi apa yang iblis lakukan? Iblis berusaha untuk membuat kita tidak percaya kalau Allah mengasihi kita. Caranya bagaimana? Dia selalu memprovokasi pikiran kita, selalu memberikan hoax di dalam pikiran kita. Seolah-olah Tuhan itu lebih senang kita hancur, Tuhan itu lebih senang kita nggak bisa bangkit, daripada membangkitkan dan menolong kehidupan kita. Tapi sebagai hamba Allah, saya ingin mengingatkan kita bahwa Allah mengasihi saudara. Allah sudah mencurahkan kasih-Nya dalam hidup saudara. Dan saudara adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah dengan kasih yang sempurna. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar dan sempurna yang sudah tercurah bagi kami. Bukan tetes demi tetes Tuhan, tapi Engkau mencurahkannya bagi kami. Kami disirami dengan anugerah-Mu setiap hari. Kami bersyukur Tuhan, di dalam Engkau kami selalu melihat pengharapan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kami. Sekalipun bagi kami banyak hal yang tidak mungkin, kami percaya jalan-jalan-Mu lebih indah daripada jalan kami. Rencana-Mu itu lebih indah daripada rencana kami. Dan apapun yang sedang kami hadapi hari ini Bapa, hamba berdoa, bila kami diberikan keteguhan hati untuk kami terus percaya kepada Engkau, bahwa Engkau Allah yang menyertai kami. Berkati anak-anak-Mu dimanapun berada hari ini, supaya kami terus berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.